Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengungkap alasan mengapa film berjudul Kiblat dilarang. Film ini dituduh melakukan kampanye hitam terhadap salah satu ajaran agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita jumpa lagi di acara Dibacain Berita bersama Bung Kameramen yang kelihatan THR-nya sudah turun ini. Belum, Bung Alfian. Belum ada hilang. Belum. harus sidang isbat dulu. Ya, Bung Alfian. Semoga Bung Alfian dan keluarga tetap dalam lindungan Allah, Bung Alfian. Karena amin, Allah. Makin hari, makin akhir zaman, makin orang tidak memikirkan hal-hal bertentangan dengan Allah atau tidak. Ya, Bung Alfian. Hal yang kita bahas hari ini tentu berkenaan dengan agama kita, Bung Alfian. Yang sebetulnya, kalau Bung Alfian pernah dengar yang namanya film Kiblat, yang kebetulan diperankan oleh yang namanya Ria Ricis, sebetulnya sudah pernah ada, Bung Alfian, seorang sutradara besar mengkritik film horor Indonesia. Jadi diberitakan oleh Liputan 6, sutradara Gina S. Nur kritik film horor Indonesia yang diduga mengeksploitasi agama, Bung Alfian. Nah, dia ada kalimat singkatnya, bikin orang takut ibadah. Nah, jadi dia sebetulnya sutradara ini sudah melihat ya, Bung Alfian, banyak film horor di Indonesia ini, ya pakai istilah jenazah lah, pakai istilah apalah gitu kan. Nah, yang sekarang booming, kebetulan karena si Ria Ricis ini emang orangnya kontroversi, nah itu filmnya namanya Kiblat, Bung Alfian. Kiblat, dan gambar promosi filmnya itu orang seperti sujud, tapi kebalik gitulah. Nah, jadi yang dikritisi banyak orang adalah elemen visualnya, Bung Alfian, yaitu ruku, ritual ibadah itu kan terdapat lah ya dalam firman-firman Allah. Nah, kemudian penggunaan istilah yang identik dengan agama Islam, yaitu kiblat. Nah, Bung Alfian, kalau saya memposisikan diri sebagai orang awam, apa sih, Bung Alfian, masalahnya dengan adanya fenomena film kiblat ini, Bung Alfian? Silakan. Ya, sebetulnya dengan adanya penolakan dari Bapak Kiai Haji Khalil Nafis, nggak mungkin beliau memberikan penolakan yang begitu keras dan tegas terhadap keberadaan ketersebaran film ini. Ini saja sebagai sebuah pertanda bahwa ada sesuatu yang harus Ya, kalau saya mencoba mengikuti secara internasional, terlalu banyak bentuk-bentuk pelecehan-pelecehan agama. Apakah itu di Swedia, apakah itu di Belanda, apakah di berbagai daerah, termasuk di negara kita. Sampai ada yang nginjek Quran, sampai ada yang ngencingin Quran. Nah, artinya dengan film itu mau apa? Mau rating, mau dapat yang nonton banyak. Nah, penampakan-penampakan seperti itu, sebagaimana tadi Gina Esner mengingatkan, ini memang harus disoal. Dan dari saya sebagai orang yang relatif belum cukup utuh ya memahami dalam artian, tapi kan ini fenomenanya kan sudah ditolak oleh Khalil Nafis ya, Pak Kiai kita. Nah, tentu ada sesuatu yang membuat beliau begitu reaktif, ekspresif, dan mesti ada hal yang juga beliau punya pengetahuan, pemahaman. Ya, Bung Alfian, memang kalau kita melihat Ria Ricis, sebetulnya dia kasihan juga ya. Dia kan pemain ya, tapi walaupun bagaimanapun, dia kan orang yang dianggap pembuat film akan menaikkan rating film lah ya. Nah, mungkin kesalahannya menurut saya dari pemberian nama film ini, kemudian dengan corak yang gambar promosi yang orang sholat, Bu Alfian. Seperti yang tadi Ibu Sutradara bilang kan tadi, bikin orang takut ibadah. Nah, kalau yang digarisbawahi, Bu Alfian, oleh Pak Khalil Nafis, itu ini, Bu Alfian. Kalau kita searching tentang kiblat, ya kiblat itu tentang Ka'bah, Bu Alfian. Yang menghadapnya orang-orang sholat. Apakah ini masuk dalam ranah propaganda biar orang takut sholat, apakah ingin menistakan agama? Ya, dia dalam pembuatan film kan selalu punya hal-hal yang sebetulnya ingin dia sampaikan secara tidak langsung. Ini Bung Alfian melihat ini pasti ada unsur kesengajaan atau enggak ini dia lagi apes aja betul. Kalau menurut saya begini, kita belajar terminologi akhlak atau definisi akhlak yang dibuat oleh Imam Al-Ghazali. Akhlak itu adalah sesuatu yang ada dalam hatinya, dalam pikirannya, yang tersimpan lama dan ajak dan mantap, itu nanti akan muncul dengan ucapan dan kelakuan. Itu kalau kata Rasulullah, orang itu lihat temannya. Teman-teman itu mempengaruhi. Kalau Quran, kata Quran, wahasuna ulaika rafiqo. Mereka itu akan bersama, dan itulah orang-orang yang baik, teman-teman yang baik buat kamu. Nah, itu ada, maksudnya gini, berteman itu harus dipilih dan dipilah.
Kita boleh berteman, berkenalan dengan banyak orang, tapi tidak semua orang itu teman baik kita. Nah, kembali kepada persoalan film kiblat, film ini tetap harus menurut emak saya lebih bagus kita menjelang Lebaran ini digelombangkan lagi, digelorakan lagi lah Hamka Jilid 3. Kan Hamka baru 1, 2, 3. Ayo dipublikasikan dan buat masyarakat. Ayo siap-siap menghadapi Lebaran, nonton film Hamka. Hamka 1, Hamka 2, Hamka 3. Hamka 3 saya belum lihat. Saya baru 1 dan 2. Jadi untuk film kiblat ini menurut saya harus harus diamputasi. Cukup dulu, kita nggak jelas ya. Kita nggak ingin Anda mempermain-mainkan sesuatu, apalagi dengan penampakan secara artifisial atau secara simbolik, secara cover, nggak asik gitu loh melihatnya. Sampai-sampai seorang sutradara yang punya pengalaman membuat film itu memberikan satu catatan, kemungkinan akan orang jadi antipati atau nggak suka atau males atau menganggap remeh aktivitas agama. Begitu Bung Kameramen. Ya Bung Alfian, untuk akhir sesi kali ini jelas nih Bung Alfian, diberitakan oleh CNBC, MUI minta film kiblat tak tayang di bioskop. Nah Bung Alfian, ini kan kalau kita melihat yang disorot, kebetulan nih Bung Alfian, saya sebagai pengguna sosmed, Ria Ricis ini kan rame karena dia kan habis berpisah dengan suaminya kan. Ada sidang cerai gitu-gitulah ya. Akhirnya kan viral. Nah, kemudian dia ada film kiblat ini. Nah, sebelumnya juga Ria Ricis rame karena dia lagunya itu dipromosikan oleh KFC. Nah, ini kan jadi rame lah ya. Maksud saya adalah bukan ingin membela Ria Ricis. Kan banyak Bung Alfian film-film selain kiblat yang menggunakan istilah azab kubur lah. Pokoknya hal-hal yang dalam agama yang tadi disampaikan oleh Ibu Sutradara. Jadi mungkin untuk akhir sesi kali ini, apa pesan Bung Alfian menyambut pesan MUI ini Bung Alfian yang minta film kiblat tak ditayangkan, juga untuk pelajaran berarti kan Bung Alfian untuk film-film horor selanjutnya, apa pesan tegas Bung Alfian? Silakan untuk closingnya. Pesan tegas dari saya yang pertama, kiblat yang sudah dilarang tayang, larang. Dan diambil garis ke depan, garis ke belakang. Semua film-film yang berbahasa dinyatakan terlarang. Yang menghina, yang melecehkan, membuat orang takut, segala macam. Jadi dia boleh dibuat surut ke belakang, Bung Kameramen. Tinggal diinventaris saja, dibuatkan kisi-kisinya, kriteria dari MUI. Kita akan langsung katakan, kita melakukan sweeping secara online. Kita umumkan bahwa ini termasuk kriteria yang dinyatakan terlarang oleh MUI. Artinya ada dua hal. Pertama, yang akan ini muncul, kiblat dihentikan, tidak ada penayangannya. Dan buat Ria Ricis, semoga banyak mengambil hikmah dari apa yang sedang dialami. Yang kedua, untuk film-film yang sebelumnya juga disebut sebagai film yang terlarang. Terlepas dia masih bisa dibuka di katakanlah di medsos, apakah di YouTube. Tapi dari aspek pandangan-pandangan kekinian, dia sudah menjadi bagian yang sudah tertolak secara pandangan-pandangan prinsip dalam ilmu keislaman, adinul Islam, dan pandangan-pandangan keislaman. Yang ketiga, ke depannya, nggak ada produsen-produsen yang bisa munculkan itu. Kalaupun silakan, kita akan langsung Anda sampai di wilayah itu. Dan saya pikir wilayah ini harus menjadi pembahasan yang tidak boleh kehilangan elan amar ma'ruf nahi mungkar. Baik pemirsa, kita akan mintakan kepada para sineis kita, pada sinematografis kita, kepada sutradara dan seniman kita untuk memproduksi film-film dan berbagai tontonan, tayangan, dan nyanyian. Kalau memang bermanfaat buat akidah Islam, maka silakan buat yang baik, yang menumbuhkan iman, menyuburkan iman, mencerdaskan akal, dan membangun keharmonisan manusia. Hablum minan nas dalam naungan hablum minallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.